Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Akademik Robert dari kelas 12 Bahasa, absen 11. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya buat. Yang pertama, subbab 1, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Berawal dari yang pertama, dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante. Namun, sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan UUD yang baru. Nah, untuk keselamatan negara, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Dan yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena pada kala itu demokrasi di Indonesia mengandalkan kepemimpinannya Presiden Soekarno. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Pada masa demokrasi terpimpin dibentuknya beberapa lembaga negara, yaitu pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1999, Presiden membentuk MPRS dengan ketuanya adalah Cairus Saleh. Tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang B, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden membentuk DPR-GR. Yang C, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pernyataan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang D, pembentukan Front Nasional. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Yang E, pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli di tahun yang sama dengan programnya, yaitu Tri Program Kabinet Kerja. Dan yang ketiga, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dimulai dari A, peran aktif Indonesia pada awal demokrasi terpimpin, yang bagaimana pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOK. Presiden yang B, setelah itu Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Setelah itu ikut memprakarsai berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok. Yang berikutnya, setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta. Yang B, konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Dwi Komando Rakyat atau Dikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, yaitu untuk perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari nekolim Inggris. Dan yang terakhir C, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia dinyatakan keluar dari PBB. Penyebab keluarnya adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Subbab 2, pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda adalah masalah Irian Barat. Akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Yang kedua, perjuangan membebaskan Irian Barat. Diawali dengan perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, konfrontasi militer, dan konfrontasi militer. Yang ketiga,
Akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksakan Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani oleh Persetujuan New York antara pihak Indonesia dan Belanda yang disahkan oleh Sekjen PBB. Subbab 3. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, yaitu yang pertama, pembentukan Bappenas guna untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dappernas. Tugas Dappernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan pada tahun 1963. Dappernas diganti menjadi nama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menilai hasil kerja mayoritas MPRS. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang keempat, kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau saya banyak salah atau saya tidak menjelaskan secara rinci, banyaknya ada yang saya skip pada subbab 2. Saya ucapkan mohon maaf pada Ibu Guru. Dan mohon maaf kalau saya berbicara tidak jelas atau belibet. Makasih.